Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Selamat datang semuanya teman-teman di channel YouTube-nya Iqbal Hanur. Ya, kali ini kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga pergerakan 5 saham yang sudah di-request oleh teman-teman yang sudah berada di grup Trade with Iqbal. Yang mana nanti kita akan membahas pergerakan IHSG, lalu ada saham Pani, Rals, TPMA, Telkom, dan Raja. Nanti setelah video ini atau di video kedua kita akan membahas pergerakan saham Ratu, APLN, TAPG, BRPT, KLBP, dan Pigas. Nah, oke. Jadi teman-teman yang langsung pengen ikut join di request seperti ini, teman-teman bisa langsung grup ya. Ini langsung join di grup Trade with Iqbal ya. Caranya mudah sekali, yaitu dengan menekan link di deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini ya. Oke. Nah, langsung saja ya. Yang mana ini kemarin ya, tadi malam ya. Ini baru tadi malam just in. Saya udah membahas tentang bagaimana ya Bank Indonesia nanti akan memangkas suku bunganya, bagaimana impactnya, bagaimana pendapat saya, dan harus apa yang dilakukan oleh apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia, dan kenapa itu tidak bisa lebih rendah daripada suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Ini teman-teman bisa langsung nonton video saya yang terbaru ini ya, yang udah tadi malam nih, 19 jam yang lalu. Nah, even di situ saya bilang bahwa ini suku bunga seharusnya ya, walaupun saya bilang itu tadi malam itu 55% pendapat saya ini bakalan tetap ditahan. Seharusnya seperti itu. Cuman Bank Indonesia malah memberi keputusan ya pemotongan 25 BPS. Ya, seperti udah saya bilang juga lah. Kalaupun Bank Indonesia memaksa memotong ya hanya 25 BPS gitu, nggak bisa lebih ya. Saya yakin nih nanti The Fed ini menahan suku bunganya, lalu ya rupiah kita akan kembali jebol ya, itu yang beneran saya takutin lah gitu kan. Cuman ya mau gimana lah ya kan, saya bukan pejabat bank sentral, saya bukan presiden atau kementerian keuangan juga ya kan. Jadi kita hanya sebagai pengamat, investor and trader gitu. Even kalau saya ngeliat kayak Indonesia ini kurang, ya ngapain saya di Indonesia nginvest gitu kan. Tempat lain kan banyak di US ya, di India, di China. Negara-negara berkembang nih sekarang menjadi tempat yang agresif, yang dicari tempat investor. Karena kenapa? Musim lagi penurun suku bunga ya, tempat disitulah investor tuh cepat nge-grow-nya ya kan, ibaratnya high risk high return gitu. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman yang perlu diketahui ya, di sini kembali lagi kita ya, biar nggak kepanjangan dan tidak kejauhan. Mungkin teman-teman bingung apa yang dibilang Bang Gibal ini gitu ya, teman-teman bisa nonton lah ini setiap video play saya ini ya, yang mana di sini bisinya berita ya. Nanti teman-teman bisa nonton lah nanti secara perlahan dan bakalan paham. Dan kalau misalnya nggak paham, nanti saya bikin video tutorialnya ya. Oke, kita langsung cek datanya ya biar ini teman-teman ingat ya. Hari ini ya di jam 2.30 siang atau jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7 ya. Itu Bank Indonesia memutuskan suku bunganya sebesar 25 BPS. Yang sebelumnya itu 5,75% menjadi 5,50% ya, atau 5,75 BPS menjadi 5,50 BPS. Ya, pemotongan ini kan 25 BPS sesuai ekspektasi pasar karena ini udah lama banget nih ya. Dari Januari ini melakukan pemotongannya ya, baru nih Januari, terus bulan Mei, 4 bulan kemudian baru itu kembali lagi dipotong. Artinya mungkin bisa jadi 4 bulan kemudian. Nah, berarti Mei, kalau 4 bulan kemudian berarti itu ada September, itu baru dipangkas lagi. Artinya kan masih lama nih pemotongan suku bunga baru di bawah sampai 5%. Nah, oke. Kalau secara ya data kayak gini, tapi kita ngeliat lagi lah kembali The Fed itu seperti apa. Oke. Adanya ini merupakan angin segar bagi IHSG. Namun perlu diperhatikan lagi untuk IHSG-nya bagaimana Bang Iqbal. Nah, oke, sebelum ke sana ya, sebelum ke chart teknikal ini, tentunya kita akan membahas dulu dong IHSG kita tuh bagaimana pergerakannya, close-nya gimana, flow-nya gimana ya. Seperti biasa lah gitu. Oke. Ini yang pertama kita lihat di sini IHSG lagi ditutup menguat sebesar 0,67% saja, tidak sampai 1% lebih, padahal kan udah dipangkas suku bunganya. Nah,
Terus kalau kita lihat dari LQ45 itu naik sebesar 1,20%. Artinya ini normal kenaikannya. Artinya ini udah bisa dikonfirmasi kenaikannya ya. Berbeda pada waktu ISG lagi merah-merah merona, lagi fase downtrend, ISG-nya naik, tapi LQ45-nya jarang banget di atas dari pergerakan close IHSG, yang artinya majority saham-saham di luar blue chip, di luar LQ45 itu yang lagi manggung. Artinya saham-saham seperti second liner dan saham gorengan yang lagi naik gitu ya. Nah, oke. Kalau kita lihat ya, ini perlu diperhatikan lagi teman-teman ya. Ini indeks dunia seperti S&P 500, Dow Jones ini lagi koreksi nih malam ini ya. Sebenarnya di sana siang sih. Ya, lagi koreksi ya. Terus kalau kita lihat dari Hang Seng Hong Kong ini lagi menguat, Nikkei Jepang lagi koreksi, Shanghai China ini lagi menguat. Terus dari CAC ya, CAC 40 Index ini dari Prancis ini terkoreksi 0,40%. Terus DAX Jerman lagi menguat. Terus dari FTSE 100 Inggris atau 100 saham terbaik dari Inggris, Financial Times ya, Stock Exchange Inggris itu lagi tipis nih 0,06% saja. Nah, artinya kan lagi mixing nih sekarang. Dan juga kalau kita lihat dari sektor teknologi ternyata koreksi, tidak manggung lagi ya. Seperti Goto yang lagi terkoreksi, terus energi tipis ya. Dan industri lagi koreksi juga, yang lagi manggung tentunya ya seperti di properti, terus infrastruktur, basic industri, finance lah paling utama sebenarnya ya, kesehatan. Nah, yang perlu diperhatikan ya finance sama properti nih yang lagi manggung. Kalau beneran besok suku bunganya itu udah sesuai ekspektasi kita bersama di bawah 4% ya. Artinya di 3% itu baru beneran nembak gitu. Oke. Aduh. Nah, kalau kita lihat ya dari all market ya, asing itu ada masuk sebesar 960 miliar hari ini. Artinya ini pertanda yang bagus. Tapi tentunya harus kita combine dengan analisa teknikal dulu. Karena kenapa saya ngelihat tadi barusan ini yang ada yang aneh nih gitu. Ada yang aneh teman-teman. Mari kita cek. Sebenarnya yang aneh itu seperti apa sih Bang Iba gitu kan. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama teman-teman yang seperti udah kita bilang, ini kan anggaplah ini gagal ya, tidak sesuai ekspektasi karena ternyata Donald Trump itu lagi damai sama Amerika selama 90 hari, yang 145 tarifnya jadi dipotong menjadi 40%. Akhirnya langsung nembak harganya kan di tanggal 15 kemarin dia gitu. Akhirnya kembali lagi lah. Tanggal inilah nih. 9 Mei lah kemarin lah. 9 entah tanggal 14 Mei nih mulainya. Akhirnya seharusnya sesuai proyeksi saya dong ini kan pergerakannya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman yang udah saya bikin kemarin. Ya, ini kan yang gambar ini itu saya bikin baru tadi malam nih. Ya. Terus akhirnya ya pas lah ya kan saya bilang kan. Nyentuh kan area swingnya tuh kan, swing high-nya. Nah, oke, ini udah pas ya, fix ya. Berarti saya hapus dulu nih. Ini saya biarin aja lah. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan kembali ya. Kenapa? Pertama ya, di sini kan udah ada pertanda sebuah area rejection atau sebuah area penolakan. Nah, oke, di sini jelas ya. Sini ada area rejection, terus di sini seperti ini ada area rejection ya. Di sini ada sebuah area rejection kembali atau area penolakan. Yang mana artinya sebenarnya ini sekarang lagi memiliki dua arti sisi. Artinya kayak mana sih Bang Gibal gitu. Ini kita hapus dulu lah ya. Kalau kita lihat nih di bawah, ini ada common gap. Teman-teman yang harus diperhatikan lagi ya. Di sini ada common gap yang kita nggak tahu nih kapan dia itu akan kembali ditutup. Ya, common gap ini. Ini yang benar-benar yang kayak saya mikir, wah ini bahaya nih. Takutnya nanti bisa jadi besok dia udah mulai terkoreksi ya. Atau nanti dalam waktu lama dia baru
mulai koreksinya. Nah, ini nih common gap ini perlu diperhatikan lagi. Gap-gap kecil kayak gini ya. Nah, oke, ini udah kelihatan ya. Even di bawah ini saya rasa nggak bakalan kututup dalam waktu dekat ini lah, paling lama nih. Ini dulu nih yang kecil ini. Biasanya common gap tuh yang kecil-kecil gap kayak gini yang paling cepat ditutupnya. Artinya ini IHSG dalam minggu depan akan ada dua kemungkinannya. Nah, jadi kemungkinannya adalah kita bikin dulu nih arrow-nya. Dia IHSG mulai besok ya. Itu bisa lanjut langsung ngegas ke 7273 di hari Kamis atau dia bisa dulu nih turun. Kemana turunnya? Dia bisa turun dulu untuk menutupin common gap tadi. Dia ngambil nafas dulu nih di area resistensi inilah kita bikin di 6805. Baru dia lanjutin penutupannya tuh ya atau menuju resistensi itu di 7289. Jadi dua skema yang akan terjadi di IHSG ke depan. Nah, ya ini yang perlu kita perhatikan lagi. Cuman saya harap dalam waktu dekat ini ya tentulah IHSG ini lanjutlah dulu ngegas ya kan, biar kita tuh pada TP gitu kan. Nanti kalau udah ada crash besar gitu kan, baru tutupinlah semua gapnya nih sampai 6087. Nah, dengan flow asing tadi yang hampir 1 triliun, semoga itu bisa dikonfirmasi sekitar 80% untuk IHSG itu lanjut naik ya. Jangan dulu lah ditutup ini, oke? Tapi ini menjadi sebuah aware karena saya bilang kemarin di tanggal nanti 9 Juli ini itu menjadi momen bakalan jatuh. Nah, itu ya bisa jadi nanti di sini tertahan ya. Spike ya, ngebikin fake out gitu kan. Nah, ngebikin fake out tas gini ya, kayak gini gambarnya. Tap ya. Tap. Nah, baru dia kembali terjun. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, nanti bisa ngebikin fake out kayak gini bisa juga. Nah, itu yang kita wanti-wanti lah. Takutnya sekalinya drop itu jauh kan. Oke? Itu untuk IHSG. Sekalinya drop itu ya entah common gap yang ini bakalan kututup, entah yang gap up yang ini kututup, entah bisa jadi yang dua yang brutal ini kututup nih di bawah-bawah ini ya, bahaya nih sebenarnya nih. Tapi saya rasa palingan di sini dulu lah yang dalam waktu dekat ini. Oke, itu untuk IHSG ya. Overall ini sebenarnya 80% good, tapi kita perlu diperhatikan lagi lah ya. Ya, ini coret-coretnya kebanyakan jadi ya saya rapikan dulu lah dikit nih. Nah, oke. Kita langsung lanjut ke saham yang pertama ya pembahasannya itu. Di sini kita yang pertama ada saham PANI yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,83%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada distribusi sebesar 7 juta. Artinya di sini ya mungkin PANI ini udah menuju area resisten ya. Sampai asing tuh udah mulai keluar masuk kan antara resisten sama di area support. Kalau kita lihat di sini apakah PANI ya ada berita RUPS-nya kan kemarin udah keluar tuh. Cuman ekspektasi pasar berapa nih? Dividennya hanya Rp4. Kalau di tahun kemarin Rp2 ya memang kecil gitu. Apa mau diharapin? Ya. Karena PANI ini kalau kita lihat secara market cap-nya dia ini masih 1,9 triliun rupiah ya. Artinya oke lah, masih second liner lah ini ya. Masih di bawah 50 triliun, masih jauh banget lah gitu. 190 triliun. Wah, tinggi nih. Ini 555, oke. Berarti ini bisa dibilang blue chip juga lah ya untuk PANI. Karena ini bandara bukan main nih gedenya, 187 triliun atau 187 ribu miliar rupiah. Ya untuk PANI ya, blue chip nih ya. Berarti masuk LQ45 nih.
Oke, kemarin kita udah bahas tentang pendapatannya yang mana ini mulai melakukan penurunan ya. Ya, net income, EPS-nya juga, terus dari financialnya juga kuartal 1 ini melakukan sedikit penurunan. Oke lah. Yang penting bandarnya paling utama nih kalau ada karakter Pani kayak gini ya. Kita lihat ini Pani ya. Ini kan udah lama banget nih kita bikin di bawah ini ya. Seharusnya teman-teman udah mulai ngikut nih kemarin di overall Pani kalau udah kayak gini gambarnya teman-teman ya atau charting ya. Teman-teman itu masih bisa ya untuk berharap taking profit di area 13,275. Cuman yang udah saya wanti-wanti dari kemarin adalah di sini ada ya. Kembali lagi gap yang harus kita nggak tahu nih kapan ditutup. Saya rasa dengan adanya asing distribusi ini mereka wanti-wanti nih lagi cek-cek ombak lah karakternya tuh. Kalian mau masuk atau kayak mana nih ya gitu kan. Tengoklah nih flow-nya. Keluar, masuk, keluar, masuk. Masuk ke gede, masuk, keluar, keluar, keluar. Artinya mereka lihat dulu nih. Kalau ya asing nih kayak gini ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba asing nih ngeliat, oh ternyata retailnya nge-buy gede ya. Asingnya nge-buy gede. Akhirnya saham Pani ya yang seharusnya wave-nya kayak gini. Nah, ya seharusnya wave kayak gini, itu mereka bisa langsung nembak nih menuju area TP-nya. Nah, itu untuk skema A. Cuman yang skema B ya, yang mereka testing ombak nih. Kalau misalnya ternyata ya retailnya gede nih, sellingnya kan, akhirnya asing kompak jual ya kan. Ngapain saya masuk? Akhirnya ini bisa menuju ke area menutupin gapnya ini hingga di support area di 10.200 ya. Itu untuk Pani baru nanti melanjutin kenaikannya lagi ke area harga normalnya. Nah, ini untuk skema Pani untuk di skema B-nya. Ya, jadi sebenarnya asing lagi cek ombak nih sekarang nih ya. Kalau saya masuk apakah hendak kalau misalnya lagi di bawah sini kemarin teman-teman beli ngikutin kata saya, oke gitu. Tapi kalau pengen ngebelik lagi di harga bawah atau belum masuk sama sekali, bisa tunggu di harga 10.200 hingga di 10.425 ya. Itu untuk Pani. Kita lihat lagi saham yang kedua yaitu ada saham RALS yang hari ini ditutup menguat sebesar 1,27%. Saya ngeliat kemarin malam story IG teman saya itu lagi profit 40-an% lah di saham beras. Hoki sih sebenarnya. Dapat dia momentumnya dari penjualan baju dan sebelumnya waktu itu beliau juga udah pernah nyanyi sama aja juga lah tentang bos ini kayak mana sih pergerakan saham Rals gitu kan, bagi dong pendapatnya gitu, cocok nggak gue entry ya? Saya bilang ini cocok sebenarnya untuk entry ya. Kita di sini nih nanti teman-teman bisa di my live ada nih salah satu orang yang ada di gambar saya ini. Saya bilang kayak udah kamu kalau misalnya ini di Rals kita lihat backtest. Kalau misalnya backtestnya di tahun lalu ini mengalami kenaikan setelah adanya hari raya Lebaran atau puasa, seharusnya di puasa itulah kamu bisa melalui entry kalau backtestnya bagus. Pilihannya tuh kan kayak ada RALS gitu kan, ada LAPF ya yang dari matahari gitu. Dua itu gitu. Kayaknya bagus nih bos yang Ramayana gini. Udah yuk masuk aja. Yang penting kan harga lagi cenderung mendatar tuh. Nah, ya. Ini untuk RALS ya Ramayana. Mari kita cek lah ya. Saya gatal nih, saya pengen lihat teknikalnya dulu lah. Sebentar. RALS. Nah ya, ini beliau kemarin waktu saya suruh request bilang yuk ini lu harga mendatar di bawah ini lah kan. Gue bilang ya ini kalau udah bawah kayak gini ini sama kayak teman-teman yang udah nonton video saya yang kemarin yang analisa saham MCN ya. Kalau ini udah dikocok kayak gini, dikocok, kocok, di bawah mendatar bawah, ada momennya nanti langsung jedar gitu kan, langsung ditembak, disepak sama Cristiano Ronaldo sampai tembus gawangnya itu kan, atau ditembak, ditendang bolanya itu sama siapa namanya Hulk ya. Nah, jadi ya tapi kalau disclaimer on, kalau perusahaannya bagus, kalau perusahaannya jelek, nggak ada event, nggak ada berita apa-apa, nggak ada keyakinan kita untuk main masuk aja malah ya dia bakalan ke bawah, ini bikin bahaya nih. Nah ini tap ke bawah dia malah, itu yang perlu diperhatikan lagi bagi teman-teman semuanya ya. Oke, tapi kayaknya ini udah keluar lah RALS nih ya beritanya. Ini RALS sebenarnya udah telat sih teman-teman masuk, maunya
saya dari trade Iqbal kemarin lah kita mulai aktifkan, jadi saya udah bisa rekomendasi Raus juga lah ke teman-teman yang ada di grup itu. Cuman mau gimana ya, tapi nggak apa-apa. Tahun depan kan masih banyak event-event, dalam tahun ini juga masih banyak. Yang penting teman-teman tuh nge-stay dulu lah di grup Telegram kita ya. Oke, di sini net income-nya mereka mengalami kenaikan 2 kali lipat nih ya. Terus CPS-nya juga 2 kali lipat, revenue pendapatannya juga ya nggak hampir 2 kali lipat tapi oke. Pendapatan bersihnya ini mereka udah mulai naik. Jadi mungkin itu yang ngebikin apresiasi pasar gitu ya. Pendapatannya tidak terlalu signifikan ya, tidak sampai 2 kali lipat atau sampai 100%, tapi pendapatan bersihnya mereka bisa 100% atau 2 kali lipat. Artinya mungkin dari laba operasionalnya, laba kotor dan lain-lainnya mereka bisa ngatur sampai itu margin net, yaitu mereka bisa gede gitu kan. Nah, atau NPM-nya, net profit marginnya itu mulai lebar. Artinya salah satu rasionya mereka udah mulai bagus nih growth-nya, EPS bagus ya. Terus dari NPM, net profit marginnya juga bagus. Nice nih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari secara teknikal lah ya, Ramayana ini sebenarnya udah ketinggian ya teman-teman ya. Di sini ada gap kecil, cuman ya saya rasa nggak bakalan kelihatan juga nih sama teman-teman trader nih ya. Nah, oke. Ini kok bisa merah nih punya saya nih. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau udah kayak gini polanya ya, kalau saya pastinya ini lebih ini dulu lah, menunggu sebuah konfirmasi, cuman ini lama nih konfirmasinya. Nah ya, ini saya rubahin dulu lah warnanya nih. Oke, nah ini untuk Ramayana. Yang penting kalau saya ya, kalau pengen tetap entry di Ramayana atau di Raos ini, saya akan ngeliat dulu nih ya, apakah Ramayana ini bisa dia break out ya kan, break out dia nge-stay di sini, and then saya bakalan bisa nih entry-nya di sini dengan flow asing yang ada, baru dia kembali bisa nembak lagi ke atas, tapi nggak signifikan kayak harga yang lalu ya, itu untuk Rals. Nah, yang penting kita lihat lagi nih flow-nya seperti apa nih. Untuk Rals juga ini kan ada akumulasi, kemarin kan distribusi, artinya asing udah mulai ada taking profitnya gitu. Yang hari ini 1,27% ya kenaikannya. Nah ini untuk Rals ya, harusnya seperti itu. Saya nggak mau entry dulu di posisi sekarang, takutnya nanti ya kalau misalnya tidak sesuai ini ekspektasi, dia malah really base drop, dia bentuk base consolidate baru dia hajar drop gitu kan. Dropnya tuh jauh gitu, bisa menutupin gap yang ada di bawah ini. Nah itu yang perlu perhatikan lagi lah sama teman-teman ya. Nah di sini nih perlu diawasin lagi. Kalau ini terjadi teman-teman ya, ini bisa minusnya gede ini ya, bahaya ini, bisa sampai 19% ya, 18% atau 20% nih bisa nih, hati-hati nih. Makanya kembali lagi harus bisa melalui skema saya yang ini ya. Itu perlu teman-teman ingatkan lagi gitu. Jangan lupa nih. Langsung jadi kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham TPMA yang hari ini ditutup imbang ya. Kalau kita lihat dari ini, asing malah banyak distribusi daripada ngebliknya. Ini siapa nih ngeblik nih? TPMA nih. TPMA kita lihat ada event nggak sih? Kalau kita lihat ini dari market cap-nya hanya 2 triliun ya. Terus kalau kita lihat dari corp action-nya ada 80 dividen 15 Mei, 28 Mei, sekarang tanggal 23 Mei. Artinya ada sekitar 5 hari lagi payment date. Mungkin ini yang diharapkan sebelum paymentnya teman-teman tuh bakalan rilis harganya kan. Pasti kayak gitu. I know you want. Untuk financial ini kuartal 1 ini ada sedikit kenaikan ya. Hampir 100%. Yang sebelumnya di kuartal 1 2024 250 miliar, sekarang 433 miliar. Artinya kalau ini udah 20 kali lipat atau 100%, seharusnya ini udah 500 miliar ya. Hampir nih 100% nih, 2 kali lipat. Oke gitu untuk income statementnya atau pendapatannya. Kalau kita lihat dari
Net income-nya ini juga mulai ada kenaikan hampir 2 kali lipat. Ya, dari EPS-nya juga ini udah mulai ada sedikit kenaikan ya, hanya sedikit. 25 jadi 27 nih. Oke nih untuk TPMA udah menunjukkan really untuk good. Untuk profile saya lihat ini perusahaan bergerak menjadi jasa transportasi angkutan barang curah. Kayak kapal ya, tongkang kren gitu. Ini baru ulik saya nih TPMA nih. Terus kalau saya lihat ini masyarakatnya atau free floatnya ini 33%, kurang bagus sih sebenarnya kalau gede kayak gini ya. Ya perkapalan ya, berarti ini mirip SMDR ya. Oke lah, kita lihat chart ya untuk TPMA nih ya. TPMA. Wah, ini TPMA nih ya, nanya nih kena banting atau mau pengen masuk nih? Soalnya ada gap gede di sini ya. Nah, oke lah. Ini yang perlu diperhatikan lagi teman-teman ya. Di sini ada common gap lagi ya. Nah, ini perlu di-awarekan lagi sama teman-teman lah. Kalau pengen entry lebih bagus ya tunggu dulu lah kembali harganya itu di bawah ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Terus kalau mau TP ya simpel aja, itu bisa teman-teman ya. Itu untuk ngejar di area sini di 695-nya. Nah, sesimpel itu aja. Sekarang ini konsili di base aja nih. Nanti dia lanjut lagi nih turunnya nih. Hati-hati lah dulu ya. Ini dibikin base ya. Base. Terus dia gagal, dia turun. Bikin base lagi, baru dia lanjut turun lagi. Untuk TPMA overall ini masih kurang menarik sama saya ya. Polanya masih seperti ini. Nah, hati-hati dulu lah ya. Nah, itu untuk saham TPMA. Kalau mau entry itu teman-teman langsung bisa ceknya di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari ini fixnya pun juga. Nah, gedenya masih di sini ya. Oke. Terus juga di sini. Sellingnya lebih gedean di sini, artinya hati-hati. Di harga sekarang itu lagi potensialin sellingnya gede-gede. Jadi ya teman-teman hati-hati kembali. Ini masih bisa melanjutkan penurunannya. Untuk TPMA bagi saya kurang menarik dulu lah. Bisa nunggu entry di bawah. Cuman kalau kita ngelihat banyak candle-candle kayak gini ya. Nah ini namanya stop hunter atau stop loss hunter atau menjadi merupakan area liquidity-nya para trader. Jadi perlu diperhatikan lagi, ini merupakan trading yang berbahaya, penuh risiko, bisa jadi stop lossnya teman-teman itu menjadi kena gitu. Misal kemarin kan kalian mau pengen nih SL-nya di sini gitu kan. Oh, saya mau SL tipis lah di bawah ini gitu kan, 5% saja TP-nya di sini. Lah, belum lagi udah nyentuh, senang gitu kan. Duar gitu. Langsung kena nih SL ya. Itu merupakan yang namanya stop loss hunter. Itu hati-hati teman-teman kalau tipikal saham kayak gini ya. Kurang menarik nih. Kita next aja lah ke tempat lain ya. Oke, yang keempat ini ada saham Telkom yang hari ini ditutup menguat sebesar 0,36%. Tipis ya, pelit emang Telkom ini bandar ya. Dan saya pun dari lama udah nggak tertarik nih sama Telkom. Kalau kita lihat dari asing di sini ada akumulasi sebesar 115%. Memang pelit saya bilang. Sini sekali keluar masuknya gede-gede. Cuman ini kan posisinya kan masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Artinya ini saham kayak kalau nggak di resisten ya di support gitu. Nah ya kita lihat dulu lah kondisi saham Telkom yang menjadi tempat tutorial kita dulu ya, tutorial lawak nih. Tapi gini lah teman-teman ya, ini biar nggak sakit lah mata teman-teman ya. Apalah, lanjut aja lah. Oke. Nah, Telkom ini udah menjadi area taking profit ya kemarin. Ini kita udah lama banget nih teman-teman yang udah nggak request ini Telkom ya. Ini udah serius, ini udah lama kali nih yang ada request Telkom. Ya, ini udah serius, udah lama banget. Yang intinya kalau ini saya nggak jumpa ya. Pokoknya udah lama lah ini Telkom ya.
Nah, intinya di sini waktu itu TP1, TP2 di sinilah saya bilang. Ini merupakan ada supportnya. Kalau nggak salah saya di sinilah kemarin bilang. Artinya teman-teman seharusnya kalau dulu ngikutin saya itu udah bisa profit sekitar 5% hingga 8%. Lambat ya. It's okay gitu. Nah, kalau kayak gini gimana Bang Ibal ya? Skema saya kembali lagi nih. Ini takutnya ini Telkom belum bisa konfirmasi untuk pembalikan trennya kembali di 3410. Tapi harapan kita ini bisa naik ya. Karena support terkuatnya Telkom itu ada di 2560 hingga di 2490. Apakah ini masih oke untuk masuk Bang Iqbal? Oh, bagi saya oke. Yang penting harga Telkom ini jangan sampai jatuh di bawah harga 2450 ini. Takutnya ya ini ya Telkom ini dead cat bonds gitu, artinya ini sahamnya ya ini masih konsolidasi di downtrendnya, dia keluar sebentar misalnya kan, habis itu dia lanjut lagi melakukan penurunannya atau masuk ke tren sebelumnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan lagi untuk Telkom. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah kalau saya tarik ini jelas kan, ini namanya dead cat bonds gitu ya. Nih saya gambarin lagi lah gini. Nah, misalnya kan ini ada nih sebuah tren. Nah, ya, ini sebuah tren lagi downtrend. Itu teman-teman kayak nganggapnya kayak wah ini bagus nih, Telkom udah keluar nih, akhirnya saya balik lah di sini kan tuh, ya kan. Akhirnya nggak ada masang TP sama sekali di area terdekat. Masang TP jauh-jauh kan kayak 3410, kayak 3840, 3840 gitu kan. Atau di 5000-an gitu. Akhirnya ternyata harganya langsung balik lagi ke fase downtrendnya. Nah ini perlu diperhatikan lagi, itu yang dinamakan namanya dead cat bonds. Nah ini namanya dead cat bonds ya, artinya kucing mati lah namanya nih. Kucing mati kan kalau dilempar kan dia mantul lagi nih. Nah itu yang perlu diperhatikan lagi untuk Telkom. Yang penting ini teman-teman masang SL tipis lah ya. Nah oke. Jelas lah teman-teman ya. Hati-hati ini untuk Telkom. As always pasang stop loss plusnya aja lah, naikin aja lah stop lossnya. Ini kalau bagi saya hold lah, hold. Kalau pengen masuk oke. Tapi bisa ngejar untuk area TP-nya tuh tipis-tipis lah ya. And then kalau bagi saya nggak dulu lah, masih banyak tempat lain. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin ini bisa nutupin gap 3410, oke okay gitu. Jangan sampai jatuh di area yang udah saya sebutin tadi di 2490. Oke, itu untuk Telkom ya. Perlu di-awarekan lagi. Kita lanjut ke saham yang kelima, yaitu ada saham Raja, King saham Raja. Kita lihat di sini ada penguatan 1,87% saat close tadi, terus ada akumulasi kecil ya 2 juta, kemarin distribusinya 11 juta. Menarik nih sih kayaknya. Antara menarik sama enggak nih. Kita lihat lagi ini bentar ya. Saya penasaran nih sama Telkom tadi. Ya Telkom kan turun kan. Terus kalau kita lihat dari curve actionnya juga ini masih RPS tanggal 27 Mei, masih lama nih. Adalah kita balik ke saham Raja dulu lah. Raja di sini dividennya tanggal 4 Juni. Terus kalau kita lihat ini masih lama. Come date-nya 9 Mei, ex date-nya udah habis nih. Payment date-nya 4 Juni, lama juga nih. Kalau kita lihat di sini market cap-nya 9 triliun lah ya. Oke, ini ada sedikit kenaikan ya. 1 triliun. EPS-nya ini ada mengalami penurunan. Laba bersihnya ini mulai turun tapi pendapatannya gede. Berarti ini mungkin di beban operasional atau laba kotornya gede nih ya. Oke, kita lihat aja langsung bagaimana kondisi saham Raja. Untuk saham Raja udah pernah kita bikin juga kemarin ya. Masih di sini-sini aja harganya. Nah, kemarin saya bilang ini sebaiknya teman-teman itu bisa entry di harga 2010 ini.
Cuman teman-teman ya, di 2010 hingga di 2100 lah ini ya. Saya kemarin rekomendasi. Yang penting sekarang ini saham Raja bisa bertahan dulu lah di atas ini. Saya harap ini teman-teman ngehold ya. Nah, di sini saya naikin dulu lah. Di sini. Semoga saham Raja ini benar yang bisa ngebreak ini dari polanya ini ya. Tanpa harus ada retest dulu ke bawah baru dia bisa kembali naik. Ya, skema saya untuk saham Raja seperti itu ya. Yang penting ini jangan sampai jatuh di bawah harga 1870 ke bawah, ini jangan sampai gitu. Nah ya, itu untuk saham Raja. Kalau mau masang pun misalnya posisi ya di sekarang, mungkin saya lebih nunggu di harga sini lah, di bawah inilah. Nggak kejemput pun nggak masalah bagi saya. Tempat lain kan masih banyak. Ya, ada 10 saham yang saya upload tiap malam, masa nggak bisa jumpa satu pun. Nah nih, jangan sampai lah kayak gini. Nah, ini TP-nya gede nih 45%. Oke, nih ganteng juga nih Raja ya. Oke. Itu untuk Raja ya. Kita close berarti nih. Penting udah susah. Oke ya. Jadi ya pasti kaget deh suara. Terima kasih telah menonton video saya ini ya. Semua teman-temannya saya benar kayak thank you udah partisipasi untuk bikin listnya, dan juga kayak ini Mas RCH juga udah saya bantu rekap Mas Iqbal ya. Thank you Mas RCH. And then ya teman-teman semuanya jangan lupa lah ya like video saya ini. Bagi yang ingin bergabung bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini, maupun bisa langsung klik link di bio YouTube saya ini ya, dan ikuti semua media sosial saya seperti di Instagram itu silahkan gitu ya, karena setiap harinya saya bakal ada Q&A dan segala macamnya gitu. Oke, terima kasih. Kasih like-nya lah dulu lah. Ini yang nonton rame nih sampai ratusan, tapi yang ngasih like cuman hanya sekitar 10, 12 orang, 14 orang gitu. Artinya itu hanya sekitar 10% doang orang yang ngasih like-nya, bahkan kurang gitu. Ya, teman-teman semuanya terima kasih juga yang biasa udah ngasih like seperti Pak Jo, Ko Kelvin ya. Terus ada C siapa lagi, banyak tuh. Oke. Nanti di sini langsung join ya teman-teman semuanya ya. Oke. And then ya seperti biasa, terima kasih. Salam gacor.